Halo sobat dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan Mimin di channel Kakak Pertama. Ini adalah video alur cerita komik, tentang seorang pemuda yang bernama Chen Fan, yang terlahir kembali untuk menjadi seorang kultivator abadi. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di sini, ada baiknya kalian tonton juga video sebelumnya. Oke sobat, langsung aja disimak videonya. Di hari Minggu, 1 minggu kemudian, konferensi Tiansheng diselenggarakan di Hotel Mewah Bintang 5 di kota Chuzhou. Pertemuan tersebut diadakan dengan sangat meriah. Banyaknya kendaraan mewah di parkiran hotel, menunjukkan status para tamu yang datang dari kalangan atas. Wow! Sepertinya Master Chen ini, sungguh luar biasa, kata Jiang Churan melihat pemandangan tersebut. Ya, tampaknya, kita sudah meremehkan pengaruh dari Master Chen ini, sahut Sang Yumeng menimpali. Kata ayahku, di sana akan ada para bos dan orang-orang kaya dari Jiangbei. Bahkan yang dari luar Jiangbei, seperti dari Dongjiang dan Jinling juga banyak yang datang. Kata Surong Fei yang ikut menambahkan. Mereka berdua terkejut dengan berita yang disampaikan oleh Surong Fei. Mereka mengira, pertemuan itu hanya untuk orang kaya dan berkuasa di wilayah Jiangbei saja. Namun ternyata, semua tokoh penting di seluruh provinsi pun akan turut hadir dalam acara tersebut. Dari arah lobi hotel, Yang Chao tampak berlari menghampiri mereka. Akhirnya kalian ada di sini. Cepatlah kemari. Tidak mudah untuk minta tolong pada ayahku mendapatkan nomor untuk kita. Seru Yang Chao bersemangat. Apa maksudmu? Bukankah hotel ayahmu ini bisa menampung lebih dari 1.000 orang? Tanya Sang Yumeng dengan heran. Hei! Tahukah kalian? Tuan ketiga Wei telah membatasi undangan hanya kepada orang-orang yang berstatus sosial tinggi, atau bagi mereka yang asetnya telah melebihi dari 100 juta. Mendengar hal itu, mereka menyadari bahwa acara tersebut adalah pertemuan yang berskala besar, yang nantinya akan memiliki dampak yang sangat luas. Segera, mereka pun memasuki aula hotel. Mereka menyadari bahwa pertemuan ini tidak ditujukan untuk mereka. Karena itu, mereka pun memilih untuk mengambil meja di bagian sudut dan tidak tampil mencolok. Selagi mereka memperhatikan situasi keramaian yang ada, Zhang Yumeng memberitahukan bahwa Li Chen dan Chu Minhui baru saja melewati pintu masuk aula hotel, mengikuti Wei Ziping yang berjalan di depan mereka. Jiang Churan mengerutkan alisnya ketika mendengar nama Wei Ziping. Sepengetahuannya, Wei Ziping adalah seorang pemuda nakal yang manja, bodoh, sombong dan juga agresif. Karena kelakuannya, nama keluarga Wei beberapa kali mendapatkan sorotan negatif. Bagi Sang Yumeng, hal itu memiliki pandangan yang berbeda. Ia merasa bahwa Wei Ziping adalah salah satu pemuda yang berpengaruh di Jiangbei selain Shen Junwen. Ia justru merasa bersemangat melihat keberadaannya di acara tersebut. Sementara itu, Chen Fan tampak berjalan memasuki hotel tempat acara berlangsung. Ia yang melihat suasana hotel yang ramai dengan para tamu-tamu penting, merasa kagum dengan antusias mereka yang ingin mengetahui dan mengenal dirinya. Chen Fan lalu dipersilahkan masuk setelah ia memberikan kartu undangannya kepada petugas yang berjaga. Dalam pikirannya, ia menduga bahwa khasiat air ajaib telah dikumandangkan oleh Tuan ketiga Wei, sebagai magnet daya tarik agar para tamu bersedia datang menghadiri acara hari itu. Ketika Chen Fan memasuki aula pertemuan dan sedang berjalan mencari tempat duduk baginya, terdengar suara yang ia kenal memanggilnya dari belakang. Kakak Chen Fan, bagaimana kau bisa ada di sini? Chen Fan lalu menoleh ke belakang. Ia lalu melihat Surong Fei dan yang lainnya mengambil tempat di salah satu meja yang ada. Saat Chen Fan hendak berjalan menghampiri Surong Fei dan menyapa mereka, tiba-tiba, satu suara dingin berkata kepadanya. Apa kau yang bernama Chen Fan? Chen Fan melirik dan melihat bahwa orang itu adalah seorang pemuda berkaos hitam, berambut merah urakan, berdiri angkuh dan sombong sambil menatap remeh dirinya. Heh,
Kau terlihat biasa saja, kata pemuda itu dengan sinis. Tanpa memalingkan wajahnya, Chen Fan pun membalas dengan santai dan bertanya siapakah dirinya. "Haah, Anda bahkan tidak mengenalku." Bibir pria muda itu bergerak sedikit dan melanjutkan. "Namaku Wei Ziping. Wei Fu adalah kakekku, Wei Changfen adalah ayahku, dan Wei Ziqing adalah saudara perempuanku. Jadi, apakah kamu tahu siapa aku sekarang?" tanya pemuda itu lagi. Li Chen yang ada di belakangnya, maju selangkah ke samping pemuda itu. "Tuan Muda Wei. Chen Fan belum lama di kota Chuzhou ini. Dia sebelumnya tinggal di Kabupaten Sisui. Tolong maafkan ketidaktahuannya," kata Li Chen menjelaskan. "Hehehe. Dari Kabupaten Sisui rupanya?" Wei Ziping tersenyum menghina. "Aku pernah bertemu seseorang bernama Wu Junjie dari daerahmu, dan dia mencoba untuk berteman denganku. Aku lalu menampar wajahnya dan menyuruhnya pergi. Hahaha. Aku tidak berteman dengan orang kampung. Mereka menjijikkan." Wajah semua orang memucat setelah mendengar kata-kata pemuda itu. Mendengar hal itu, Chen Fan segera berbalik dan menatap tajam Wei Ziping. "Wu Junjie adalah teman masa kecilku. Dan kau berani melukainya?" sahut Chen Fan dingin. Wajah Surong Fei segera berubah menjadi balok es setelah dia mendengar ucapan Wei Ziping. "Wei Ziping, hentikan omong kosongmu sekarang," seru Surong Fei kepadanya. Wei Ziping menyeringai dan tetap diam. Ia mengenal ayah Surong Fei adalah Tuan Suao, seseorang yang bahkan ayahnya sendiri tidak berani berpikir untuk menentangnya, apalagi dirinya. Dia berpikir jika nanti dia sudah mengenal Master Chen dan menjadi temannya, maka dia tidak perlu peduli apakah Surong Fei anak perempuan Tuan Suao atau bukan. Pada dasarnya, Wei Ziping hanya memilih mereka yang lebih lemah darinya untuk ditindas. Meskipun Wei Ziping bodoh, tapi dia bukan idiot. Meski dipenuhi dengan amarah, Wei Ziping memutuskan untuk sedikit mereda. Dia lalu berkata kepada Chen Fan, "Aku dengar saudara perempuanku meminjamkan villa di puncak kepadamu. Karena dia khawatir padamu, maka aku tidak akan melukaimu. Tapi tetap saja, aku tidak mengerti bagaimana kakekku mengizinkannya. Kakekku benar-benar bodoh." Wei Ziping menggelengkan kepalanya dan mendengus dengan kesal. Tatapan dingin Chen Fan masih terpancar dari matanya. Omongan Wei Ziping dianggapnya seperti sampah yang menjijikkan. Ia lalu berkata dengan nada menghina, "Bahkan jika ayahmu ada di sini, dia tidak akan berani berbicara seperti itu kepadaku. Dari mana keberanianmu itu berasal?" Kata-kata Chen Fan mengejutkan semua orang di sekitarnya. Zhang Yumeng tersentak dan menatap Chen Fan dengan mulut ternganga. Dalam hatinya ia berpikir, apakah Chen Fan tidak menyadari jika saat ini ia sedang berhadapan dengan pemuda kaya dan jahat yang terkenal di kota Chuzhou. Jiang Churan pun kesal dengan sikap Chen Fan yang dianggapnya bersikap bodoh dan sok jagoan. Li Chen tersenyum dan melirik Chen Fan dengan gembira. Dia tahu bahwa begitu dia membawa Wei Ziping ke Chen Fan, keduanya akan bertingkah seperti ranjau yang siap meledak ke dalam konfrontasi. Tekanan sekecil apapun akan menghasilkan ledakan besar. "Berani sekali kau berbicara seperti itu padaku. Jangan berpikir karena Wei Ziping melindungimu, aku tidak akan berani melukaimu." Emosi Wei Ziping segera meledak setelah mendengar Chen Fan berani meremehkan dirinya. "Benarkah? Coba saja." Chen Fan lalu memasukkan satu tangan di saku celananya, sementara tangan lainnya melambai ke arah Wei Ziping, menyuruhnya untuk berpindah maju. Wei Ziping memberi Chen Fan senyum jelek dan kemudian berkata, "Aku hanya meninggalkan kota Chuzhou kurang dari 2 tahun, dan orang-orang di sini sepertinya sudah lupa siapa aku. Baiklah. Aku akan melakukan seperti yang kau inginkan." Melihat situasi makin memanas, Li Chen segera menengahi. Ia mengingatkan Wei Ziping untuk dapat menahan diri, dan jangan sampai menimbulkan masalah bagi ayahnya. Ayahnya akan kehilangan muka jika terjadi masalah dalam pertemuan tersebut. Dia lalu menyuruh Chen Fan untuk meminta maaf kepada Wei Ziping, karena telah bersikap tidak hormat terhadap Wei Ziping. Untuk sesaat, kesadaran menghampiri benak Wei Ziping.
Ia lalu mendekati Chen Fan dan berkata kepadanya, bahwa ia memberikan kesempatan kepada Chen Fan, untuk meminta maaf kepadanya dan masalahnya tidak akan diperpanjang. Perkataan Wei Ziping tersebut justru membuat Chen Fan ingin mengetahui sejauh mana Wei Ziping berani bertindak. Baiklah. Aku juga akan memberimu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Ujar Chen Fan sambil menunjuk jarinya ke lantai. Mendengar kata-kata itu, Wei Ziping merasakan api keluar dari matanya. Segera ia hendak menerjang ke arah Chen Fan, namun Li Chen menahannya dan mendesaknya. Tidak sekarang saudara Wei. Biarkan saja dia. Ayahmu tidak akan membiarkanmu lolos jika kamu menyusahkannya sekarang. Kata-kata berani Chen Fan telah mengirim semua orang ke mode panik. Su Rongfei pun melihat bahwa para tamu lainnya mulai memperhatikan dan merasa terganggu dengan keributan tersebut. Kakak Chen Fan, mengapa kau harus begitu keras kepala? Seru Su Rongfei dengan perasaan tertekan. Di tengah perseteruan yang kian memanas, tiba-tiba suara dering telepon terdengar dari saku celana Chen Fan. Ia pun lalu mengambil teleponnya dan melihat nama penelepon itu di layarnya. Hei brengsek! Kau berani mengangkat telepon saat aku hendak menghajarmu? Wei Ziping bertanya dengan keras. Bilang kepada lawan bicaramu di telepon, bawakan kantong mayat untukmu. Saat Chen Fan melihat nama penelepon, ia memandang Wei Ziping dan berkata, Hei! Ini dari ayahmu. Apa? Apa maksudmu? Wei Ziping terkejut untuk sesaat. Namun kemudian ia berpikir bahwa ia sedang dibodohi oleh Chen Fan. Seketika wajahnya diliputi oleh kemarahan dan segera tinjunya hendak ia layangkan ke Chen Fan. Tiba-tiba, gelombang keributan muncul dari pintu masuk. Apa para bos sudah datang? Itu Tuan ketiga Wei. Itu Tuan Suao. Di mana Master Chen? Yang mana Master Chen? Kedatangan para Taipan segera mencuri perhatian semua orang yang ada di sana. Wei Ziping pun segera menghentikan serangannya, mengambil napas dalam-dalam dan memberi Chen Fan tatapan mematikan. Bajingan! Ini belum berakhir. Saya akan menyelesaikannya setelah pertemuan ini. Setelah dia memberikan ancamannya, dia berjalan pergi meninggalkan Chen Fan. Sebelum Li Qin juga pergi mengikuti Wei Ziping, ia berkata kepada Chen Fan, agar sebaiknya dia mencari cara untuk meminta maaf kepada Wei Ziping. Saat kedua pemuda itu telah pergi, segera Jiang Churan dan Su Rongfei bergegas mendekati Chen Fan. Jiang Churan yang sangat kesal dengannya, menanyakan bagaimana Chen Fan bisa begitu berani, dan siapa orang yang dia andalkan untuk bersikap seperti itu. Sementara Su Rongfei bertanya dengan penasaran, apakah benar orang yang menelponnya tadi adalah ayah Wei Ziping. Chen Fan hanya bisa tersenyum dengan sikap lugu dan mengatakan, bahwa memang penelpon itu adalah ayah Wei Ziping. Mendengar jawaban Chen Fan yang seperti itu, Jiang Churan pun berseru marah kepada Chen Fan yang dianggapnya masih saja berbohong kepada mereka. Sementara Su Rongfei hanya bisa tertawa pahit dan mengatakan, bahwa Chen Fan benar-benar hebat membuat ekspresi wajah tanpa dosa. Zhang Yumeng pun mendekati mereka bertiga. Lalu dengan nada acuh tak acuh, ia berkata kepada Chen Fan, kau harus berpikir bagaimana cara untuk menghadapi kemarahan Wei Ziping. Ekspresi Chen Fan pun segera berubah. Sambil menatap tajam ke Zhang Yumeng, ia berkata, kenapa harus? Dialah orang yang lebih dulu memancing kemarahanku. Lalu tanpa mempedulikan reaksi mereka, Chen Fan kemudian berlalu dan mengambil tempat duduk yang terdekat. Tak lama kemudian para tamu mulai menempati tempat duduknya masing-masing. Kursi untuk bagian VIP diatur berdasarkan pamor dan prestis tamu yang diundang. Semakin penting tamu tersebut, semakin dekat ia dengan bagian panggung utama. Di meja di mana Wei Ziping berada, tampak Li Chen duduk di dekatnya. Li Chen senang karena mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat dari dekat orang yang paling berpengaruh di Jiangbei saat ini.
Tuan Muda Wei, tanpamu, aku tidak bisa duduk sedekat ini dengan bos-bos Taipan itu. Li Yichen berkata dengan hormat. Mendengar perkataan Li Yichen tersebut, Wei Ziping hanya mengangguk kecil dan mencoba menikmati minumannya dengan tenang. Menghabiskan secangkir teh hangat, ternyata belum sepenuhnya menghilangkan amarahnya yang sempat memuncak gara-gara Chen Fan. Li Yichen yang berada di samping dan mengamati hal itu, segera mencoba mengalihkan perhatian Wei Ziping. "Oh ya Tuan Muda Wei, di mana orang yang bernama Master Chen itu?" tanya Li Yichen yang juga ingin tahu. Seketika itu juga, senyum Wei Ziping mengembang mendengar pertanyaan dari Li Yichen. Ia teringat perkataan ayahnya yang berjanji, akan memperkenalkannya dengan Master Chen. Ia lalu berkata kepada Li Yichen, bahwa ia pun akan mengajaknya untuk bertemu dengan Master Chen. Beberapa saat kemudian, tampak tuan ketiga Wei berjalan naik ke atas panggung. Suasana mulai tenang, dan para hadirin memberikan perhatian penuh kepadanya. "Selamat datang. Saya tahu, tidak ada yang datang sejauh ini untuk mendengarkan saya berbicara. Dan Anda mungkin bertanya-tanya, di manakah Master Chen? Tapi saya meyakinkan Anda bahwa dia sudah ada di sini. Karena itu, kita akan undang bintang utama acara kita hari ini, untuk naik ke atas panggung. Inilah dia, Master Chen." Sementara pada hadirin melihat ke sekeliling untuk mencari Master Chen, di meja Zhang Yumeng dan teman-temannya, mereka berharap dengan antusias untuk melihat seperti apa rupa Master Chen tersebut. Tiba-tiba, Chen Fan berdiri dari kursinya. Ia lalu memasukkan tangan kirinya ke dalam saku celananya dan berdiri dengan yakin. Jiang Churan yang memperhatikan kelakuan Chen Fan, segera menghardiknya. "Mau pergi kemana kamu? Yang dipanggil adalah Master Chen Fan, bukan dirimu." Namun Chen Fan dengan santai segera melangkah meninggalkan Jiang Churan, dan sambil menunjuk dirinya sendiri dengan jempolnya, Chen Fan berkata, "Akulah Master Chen." Chen Fan dengan santai lalu melangkah di tengah aula pertemuan tersebut. Beberapa hadirin yang mengenali Chen Fan hanya sebagai seorang anak sekolahan, menatap heran dan terkejut. Mereka tidak percaya bahwa anak sekolahan itu adalah orang yang disebut sebagai Master Chen. Zhang Yumeng dan Jiang Churan menjadi sangat panik. Mereka berseru kepada Chen Fan dengan suara setengah berteriak, mengatakan supaya ia jangan berbuat gila. Sementara di meja yang lain, Wei Ziping dan Li Yichen hanya bisa menatap Chen Fan dan menganggap bahwa Chen Fan hanyalah orang bodoh yang tidak tahu kapan harus berhenti bermain-main. Bahkan Wei Ziping menganggap Chen Fan sedang menggali lubang kematiannya sendiri. Dan segera langkah Chen Fan dihentikan oleh pengawal yang berjaga di dekat panggung utama. Situasi tegang sempat terjadi, namun hal itu tidak berlangsung lama. Seseorang dari barisan VIP utama, yang sudah mengenali Chen Fan segera menyapa dan berkata, "Master Chen." Perkataan itu disusul dengan berdirinya semua orang yang ada di barisan VIP utama. Dan hampir secara bersamaan mereka susul-menyusul menyapa dan menyambut Chen Fan dengan panggilan, "Master Chen, Master Chen, Master Chen." Wei Ziping dan Li Yichen yang melihat hal itu pun menjadi terkejut bukan main. Dengan mata terbelalak dan mulut yang menganga, mereka berseru di dalam hati, apa yang sedang terjadi? Wei Ziping pun langsung menoleh ke arah ayahnya dengan wajah panik dan pucat pasi. Ia mencoba memanggil ayahnya untuk memastikan, namun yang keluar hanyalah suara lirih yang nyaris tak terdengar. Nampak juga Tuan Suao, Wei Changgeng dan si botak Liu pun berdiri dan turut menyapa Chen Fan dengan hormat. Tak jauh berbeda reaksi Jiang Churan melihat perubahan yang terjadi, rasa terkejut dan tidak percaya, menghantamnya bagaikan sambaran petir di siang bolong. Di sisi lain, Zhang Yumeng terlihat tertunduk malu. Sedangkan Surong Fei, yang walaupun sempat terkejut, namun ia merasa senang, kalau ternyata Chen Fan adalah Master Chen yang sesungguhnya. Hari itu, mereka yang mengenal Chen Fan hanya sebagai siswa sekolah menengah biasa, dan tidak memiliki latar belakang keluarga yang hebat, kini memandangnya dengan cara yang sangat berbeda. Di satu sisi, ia adalah seseorang dengan penampilan yang biasa, namun memiliki kemampuan yang hebat dalam bertarung.
Dan di sisi lain, dia juga adalah seorang bos besar yang menguasai wilayah Jiangbei, suatu daerah yang dikenal kaya dan makmur. Di meja yang ditempati Wei Zipin dan Li Yichen, tampak mereka berdua terduduk dengan wajah lesu. Mereka masih tidak habis pikir bagaimana mungkin terjadi hal yang demikian. Li Yichen merasa putus asa dengan situasi tersebut. Dia tidak menduga bahwa Chen Fan menyembunyikan kekuatan dan identitasnya sampai sedemikian dalam. Harapannya untuk dapat melampaui Chen Fan seketika musnah dari pikirannya. Terlihat dari atas panggung, Chen Fan kemudian menyampaikan pidatonya. Ia lalu menyatakan bahwa mulai saat ini, segala yang terkait dengan kegiatan bisnis di wilayah Jiangbei akan ditangani oleh Tuan Ketiga Wei dan juga Zhou Tianhao. Setelah menyampaikan pidatonya yang singkat, Chen Fan kemudian turun dari atas panggung. Segera, para taipan dan pengusaha yang terdekat menyapanya dengan hormat dan antusias. Chen Fan sendiri hanya melirik mereka dan tersenyum, lalu kemudian melanjutkan langkahnya. Sembari berjalan, Chen Fan melewati meja yang ditempati oleh Wei Ziping, dan berkata kepadanya bahwa orang yang tadi meneleponnya, sungguh adalah ayahnya Wei Ziping. Lalu dengan tersenyum santai, Chen Fan meninggalkan meja Wei Ziping, yang terlihat sangat marah dan kesal, namun tak dapat berbuat apa-apa. Di hadapannya, Chen Fan melihat Tuan Suao sedang menghampiri dan menyapa anaknya, Surong Fei. Chen Fan pun datang menghampiri Surong Fei dan mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang harus ia bicarakan dengan ayahnya. Surong Fei pun mengiyakannya sambil menatap Chen Fan dengan perasaan kagum dan cinta. Setelah mengatakan demikian kepada Surong Fei, Chen Fan pun lalu menatap ke arah Jiang Churan yang duduk di sebelahnya. Sudah kubilang, aku Master Chen. Tetapi kamu tidak percaya. Bagaimana sekarang, apa kamu sudah percaya? Jiang Churan hanya bisa menatap Chen Fan tanpa dapat berkata sepatah kata pun. Rasa malu, terkejut, heran dan kagum, semua bercampur menjadi satu di dalam dirinya. Sementara di belakang Chen Fan dari kejauhan, Tuan Ketiga Wei menduga bahwa anaknya Wei Ziping telah melakukan sesuatu hal yang menyinggung Chen Fan. Ia juga melihat bahwa sepertinya Chen Fan dan Surong Fei memiliki hubungan yang cukup dekat. Segera dalam pikirannya terbersit perasaan khawatir, bila mana nanti Chen Fan menjalin hubungan dengan Surong Fei, apakah posisinya nanti akan diambil alih dan digantikan dengan Tuan Suao? Dan, demikianlah akhir dari video alur cerita komik pada episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi ya, di video-video kakak pertama lainnya.